Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian, jumpa lagi di channel Enerpol. Kali ini kita akan membahas berita hangat, yaitu dari Venometer. Anies dan Nasdem miliki elektabilitas digital tertinggi bagi warganet ya. Jadi sudah menjadi rahasia umum setelah Nasdem itu mendeklarasikan Anies Baswedan menjadi baca pres, maka dan juga manuver Anies yang begitu giat untuk sabar politik dan sosialisasi diri ya. Setelah itu memang nilai ya yang terus dimention dalam digital ya, dalam platform digital itu lebih banyak memention Anies Baswedan, dan itu juga disampaikan oleh lembaga yang juga menilai elektabilitas digital Anies Baswedan, yaitu Venometer. Ini sesuai yang dilansir oleh suara.com. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Suara.com, nama Anies Baswedan dan Partai Nasdem setelah deklarasi capres pada bulan Oktober 2022 lalu masih menjadi nama yang paling sering dibicarakan oleh warganet. Semenjak Anies Baswedan purna tugas sebagai Gubernur DKI Jakarta, tingkat performa digital masing-masing kategori untuk Pilpres 2024, dalam hal ini Anies Baswedan dan Partai Nasdem, juga masih tinggi. Hal ini tergambar dalam monitoring cerdas digital yang dilakukan oleh Venometer mulai bulan Oktober hingga Desember 2022. Founder Venometer, Teguh Handoko, mengatakan data monitoring cerdas digital ini diperoleh dari hasil percakapan netizen di kanal-kanal media sosial seperti Twitter, Instagram, YouTube, Facebook, dan news online. Metodologi pengumpulan data percakapan didapatkan dari publik atau netizen melalui unggahan pada kanal Twitter, Instagram, YouTube, Facebook, news online, dan blog di Indonesia dengan menggunakan engine saat melakukan crawling atau setup project. Selanjutnya, engine mengkategorikan jadi sentimen positif, negatif, dan netral. Selanjutnya, data yang dikumpulkan dilakukan analisis sentimen dilakukan secara otomatis engine, serta admin cleansing human dengan tingkat akurasi hingga 92% ya, termasuk tinggi ya. Sementara itu, untuk metodologi data analisis, penentuan sentimen positif dan negatif dari analisa secara kualitatif berisi percakapan dengan konteks meningkatkan citra yang baik masing-masing kandidat di mata warganet atau netizen. Penentuan sentimen negatif dari analisa secara kualitatif berisi percakapan dengan konteks membangun citra buruk, menimbulkan kontroversi dan kegaduhan atau informasi hoax terkait kandidat. Penentuan sentimen netral dari analisa secara kualitatif berisi percakapan dengan konteks tidak berpengaruh terhadap citra, tidak berpotensi menjadi viral dan menyebabkan kontroversi bagi kandidat. Jelas Teguh Handoko, dilansir dari Warta Ekonomi Co.id, jaringan suara.com. Dari hasil metodologi pengumpulan data dan metodologi data analisis, Teguh memaparkan bahwa Anies Baswedan memiliki tren perbincangan yang cukup tinggi selama kurun waktu Oktober hingga Desember 2022. Teguh juga menyebut mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut memiliki tingkat persentase elektabilitas digital yang tinggi bila dibandingkan dengan Ganjar Pranowo dan Erick Thohir. Selama periode Oktober hingga Desember 2022, tren percakapan seputar Anies Baswedan menghasilkan total mention sebanyak 2.042.158 dengan total sentimen positif sebanyak 1.072.883, sentimen negatif 452.853, sentimen netral 516.422, dan tingkat persentase elektabilitas digital sebesar 22,26%, ujar Teguh Handoko. Teguh Handoko juga menambahkan dalam kurun waktu tersebut, monitoring yang dilakukan terhadap Ganjar Pranowo dan Erick Thohir juga memberikan hasil bahwa Ganjar Pranowo ada di peringkat kedua dan Erick Thohir di peringkat ketiga. Perbincangan seputar Ganjar Pranowo selama periode Oktober-Desember kemarin menghasilkan jumlah mention sebanyak 1.178.781 dengan sentimen positif sebanyak 650.500 dan sentimen negatif 142.921, sentimen netral 385.360 dengan persentase elektabilitas digital sebesar 17,06%.
Sedangkan Erick Thohir jumlah mention sebanyak 842.280 dengan sentimen positif 631.282, sentimen negatif 65.197, sentimen netral 145.801 dengan persentase elektabilitas digital 15,25% tambah Teguh. Lanjut Teguh, selama periode Oktober hingga Desember 2022, kandidat yang memperoleh reach terbesar adalah Anies Baswedan. Hal ini menunjukkan banyaknya akun-akun dengan follower besar dan juga media online yang turut serta menyebarkannya. Berdasarkan data yang terkumpul selama periode Oktober, November, dan Desember 2022, nilai likability, virality, dan elektabilitas tertingginya didapat oleh Anies Baswedan. Tingginya tingkat elektabilitas Anies Baswedan disebabkan karena banyaknya pendukung Anies yang aktif membicarakan Anies di media sosial. Berbeda dengan kandidat lain, selain itu akun-akun yang kontra dengan Anies juga banyak menyumbang kontribusi dalam tingginya engagement Anies, kata Teguh. Sementara itu, untuk kategori partai politik, hasil pemantauan digital Bonometer menunjukkan Partai Nasdem menjadi yang teratas karena memiliki tren pembicaraan yang cukup tinggi, dilanjutkan dengan PDIP dan Partai Demokrat. Selama bulan Oktober hingga Desember 2022, perbincangan terkait Partai Nasdem menghasilkan total mention sebanyak 1.257.367 dengan total sentimen positif sebanyak 519.737, sentimen negatif 350.596, sentimen netral 387.034, dan tingkat persentase elektabilitas digital sebesar 18,86. Sedangkan perbincangan seputar PDIP selama periode Oktober hingga Desember menghasilkan jumlah mention sebanyak 434.876 dengan sentimen positif sebanyak 106.443, sentimen negatif 65.641, sentimen netral 25.495 dengan persentase elektabilitas digital sebesar 15,74%. Untuk Partai Demokrat, jumlah mention sebanyak 360.650 dengan sentimen positif 187.837, sentimen negatif 101.615, sentimen netral 71.198 dengan persentase elektabilitas tinggi 14,62%, tutup Teguh. Sebagai catatan, Venometer adalah platform pemantau cerdas digital tanpa henti untuk mengukur fenomena sosial dan politik. Venometer membantu lembaga pemerintah, BUMN, partai politik, dan kandidat untuk memahami suara publik untuk mengukur popularitas, kesukaan, dan kecenderungan untuk memilih dalam pemilu nasional mendatang pada tahun 2024. Ya, sobat sekalian, itu ya dari segi elektabilitas digital yang tidak bisa kita remehkan, karena ketika digital atau suasana atau suara publik dan digital itu bisa jadi akan dikapitalisasi secara fisik nantinya ketika Pilpres 2024. Dan saat ini yang banyak dimention sejak Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai capres itu posisinya pertama ya, yaitu 17% ya, 22,26% itu Anies. Kemudian urutan kedua Ganjar Pranowo dengan 17,06%, diikuti posisi yang ketiga yang banyak dimension yaitu Erick Thohir 15,25%. Kemudian untuk partai yang menjadi banyak dimension adalah Nasdem ya. Jadi memang setelah dideklarasikan, Nasdem benar-benar mendapatkan kotel efek atau efek ekor jas setelah Anies itu dideklarasikan dengan presentase elektabilitas digital ya 18,86%. Kemudian diikuti posisi kedua yaitu PDIP yaitu 15,74%, dan yang ketiga adalah Demokrat 14,62% elektabilitas digital. Jadi ini ya, mengingat ini digital bisa menjadi sebagai perhitungan dan ancang-ancang ya untuk nilai digital yang bisa saja nilainya kurang lebih sama ketika nilai fisik ataupun dalam hal dunia nyata itu dilakukan.
Jadi Anies dan juga Nasdem benar-benar mendapatkan keuntungan ketika dideklarasikan dan Nasdem mendapatkan kotel efek. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah dengan belum ada deklarasi yang pasti dari PDIP, apakah nanti akan memberikan kerugian ya karena telat untuk lomba lari didahului oleh Anies dan Nasdem. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.